Assalamualaikum sedulur Pakris dan Tosanaji. Jumpa lagi dengan RI King Parks Nusantara Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa keris yang saya tampilkan di sini. Ini terkait dengan janji saya kemarin untuk membahas tentang keluarga keris dapur tilam yang masih sampai dengan saat ini menimbulkan kebingungan dari beberapa orang, terutama para pemula. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana cara menepis kebingungan dari para pemula ini agar tidak terjadi lagi kesimpang siuran atau kebingungan yang semakin dalam, agar pembelajaran pada selanjutnya akan lebih mudah dan lebih gampang untuk dipahami. Kenapa saya membahas keluarga tilam ini? Karena memang dapur keris keluarga tilam ini ada beberapa ya. Ada tilam upih, tilam sari, kemudian ada jalak tilam sari. Saya tidak akan membahas tentang filosofi dari dapurnya maupun pamornya, tapi kita akan lebih membahas pada masalah bentuk dari bilah keris pada masing-masing dapur ini. Apa sih perbedaannya sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat. Oke, kita akan membahas pada masalah kebingungan ini pertama kali. Apa sih yang menjadi akar masalah dari suatu kebingungan ya. Kebingungan biasanya terjadi karena adanya pengetahuan yang sangat kurang atau sangat minim dalam memahami suatu masalah. Kebingungan ini akan menjadi lebih parah pada saat kita menerima informasi-informasi dari beberapa sumber, terutama bila kita memperoleh sumber dari referensi yang bersifat verbal, dari mulut ke mulut atau getok tular kalau orang Jawa bilang. Kenapa? Karena sifat dari informasi dari mulut ke mulut ini seringkali mengalami distorsi. Apa itu distorsi? Distorsi saya gambarkan seperti ini. Pada suatu kampung ada seorang keluarga kehilangan kucingnya pada pagi hari. Bergulirlah informasi ini ke tetangga sebelah-sebelahnya. Kemudian sampai sore hari semakin banyak orang yang menerima berita dari mulut ke mulut, disampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain, dan pada sore hari beritanya berkembang menjadi seekor macan yang hilang. Nah, seperti itulah distorsi saya gambarkan. Oke, kita akan lihat beberapa bilah yang saya sajikan. Kita buka satu persatu.
yang masuk dalam daftar keluarga dapur tilam ya. Kembali lagi tentang masalah informasi atau referensi dari mulut ke mulut tadi, saya tidak menganggap bahwa sumber referensi seperti ini tidak perlu kita pakai, tidak seperti itu, karena ada satu sisi keunggulan dari informasi mulut ke mulut ini adalah biasanya yang memberikan informasi itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman nanting pusoko ya. Jadi orang-orang seperti ini memang sudah memegang berapa ribu pusaka dalam sepanjang hidupnya, sehingga berani memberikan pendapat-pendapat. Itu tetap akan kita pakai. Tapi untuk kali ini, bagaimana saya akan memberikan tips bagaimana seorang pemula menepis kebingungan ini dan mengatasi minimnya informasi atau mengatasi bertambah bingungnya menerima pendapat yang berbeda-beda. Kita harus harus punya satu acuan agar kebingungan ini tidak semakin parah. Kita harus punya satu acuan ya. Apa acuannya? Harus kita pakai, kita cari. Kalau saya pribadi, saya menggunakan referensi tertulis untuk mendapatkan gambaran tentang dapur keris ya. Ini ada beberapa, ada 2 buku saya di sini. Mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan pemula agar bisa memperoleh informasi yang lebih akurat ya. Nah, pada saat kita menggunakan referensi tertulis ini pun kita juga mengalami banyak informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus menentukan satu referensi tertulis yang kita pakai. Jangan menggunakan terlalu banyak referensi agar kebingungan ini tidak semakin menjadi-jadi. Kita pegang satu referensi yang kita pakai ya. Dalam hal ini saya hanya akan menggunakan satu referensi, yaitu buku tentang dapur. Banyak sekali yang bingung tentang dapur tilam, membedakan dapur tilam ubih, tilam sari, dan jalak tilam sari. Pada buku dapur dijelaskan di sana bahwa tilam ubih itu memiliki ricikan. Ya, ricikannya adalah gandik polos, pejetan, dan tikel alis. Di sini polos ya, rata. Itu masuk keluarga tilam ubih. Penjelasan berikutnya adalah tentang dapur tilam sari. Nah, ini beberapa pendapat Getok Tular sumbernya menyatakan bahwa perbedaan antara tilam sari dan tilam ubih itu hanya terletak pada adanya tingil di bagian greneng. Tapi dalam buku dapur tidak disebutkan tentang tingil yang membedakan antara tilam ubih dengan tilam sari. Yang membedakan adalah adanya serawean. Nah, ini yang dinamakan serawean ya. Bentuk bagian yang merendah di antara
bagian tengah dan sisi sampingnya, sisi belakang dari keris. Ini membentuk cekungan di sini. Dan ini ada satu garis, ini tidak terlihat dengan jelas karena adanya pamor-pamor ini yang begitu rapat ya. Tapi kalau diraba ini akan membentuk cekungan. Nah, kira-kira begini. Terlihat ya. Memanjang nih. Oh, atas bilah. Kemudian adanya ututu. Ututu di sini terbentuk karena adanya serawean ini yang memanjang, ya. Maka tilam sari ini bentuknya menjadi apa disebutnya gigir sapi gitu ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian satu lagi dapur yang akan kita jelaskan, yaitu dapur Jalak Tilam Sari. Dalam buku dapur ini disebutkan bahwa perbedaan dari Jalak Tilam Sari dengan Tilam Sari yaitu adanya tingil. Nah, ini yang disebut dengan tingil. Ya, bagian yang meruncing ini, inilah yang namanya tingil. Dan letaknya itu di greneng. Greneng itu letaknya di mana? Itu di bagian gonjo belakang ya. Bagian belakang gonjo. Jadi kalau menilai suatu atau memahami ricikan yang dipakai untuk acuan adalah greneng yang terdapat di bagian gonjo belakang ini. Kalau kemudian ada ricikan atau odo-odo yang terletak di badan bilah di atas gonjo ya, ini tidak diperhitungkan dalam menentukan suatu dapur. Ya, biasanya ada di sini disebut dengan ronda. Rondanya tidak ronda dalam berdiri sendiri, tapi ronda nunut. Ya karena sebetulnya ronda itu letaknya di sini, di bagian gonjo. Makanya pada saat dia ada di badan bilah, maka disebut ronda nunut, ronda yang numpang ya. Nah, itulah. Jadi kita berpegang pada informasi ini, tidak lagi menggunakan informasi tentang bahwa tilam sari bedanya hanya pada tingil di tilam dari tilam upih ya, bedanya dengan tilam upih hanya pada tingil. Ternyata tidak seperti itu. Dan sementara pada saat kita pada posisi minim informasi semacam ini, kita harus memiliki satu acuan tegas. Kalau saya tidak akan mendengarkan lagi tentang pendapat yang lain. Maka saya akan menentukan bahwa yang dinamakan tilam sari adalah tilam upih, ya, dapur tilam upih ditambah dengan adanya serawean. Yang dinamakan jalak tilam sari adalah tilam sari yang ada tingilnya. Ya, sini ada serawean. Nah, seperti itu saja. Tidak perlu lagi kita bingung-bingung mencari mana yang benar dan mana yang salah. Perbedaan pendapat itu tidak perlu kita persoalkan dalam masalah perkerisan, karena itu adalah suatu kekayaan dari khasanah dunia perkerisan. Anggap itu suatu informasi yang memperkaya tentang dunia perkerisan.
Oke, sahabat dan sedulur Pak Keris dan Rosan Haji, saya kira sudah menjadi jelas ya. Sekali lagi, jangan terlalu banyak menggunakan referensi, apalagi yang referensi yang tidak bisa kita terlalu telusuri secara akurat. Ya, gunakan informasi yang paling jelas buat Anda dan pakai itu untuk acuan. Mengenai pendapat-pendapat yang lain, sementara jangan kita dengarkan dulu. Kekurangan kita para pemula adalah minimnya informasi. Kalau kita sudah memakai satu acuan yang kita anggap akurat, maka dalam perjalanan pembelajaran kita selanjutnya, kita akan menggali dari pengalaman-pengalaman ini, kita akan menggali informasi-informasi yang lebih dalam. Walaupun pada suatu ketika kita mempunyai pendapat sendiri tentang dapur ini, itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sekarang kita dalam posisi sebagai pemula yang minim pengetahuan tentang dapur keris, maka kita tidak bisa, atau kebingungan ini akan terus ada kalau terlalu banyak informasi. Karena apa? Informasi yang kita terima tentunya kita harus compare dengan apa yang kita tahu. Sementara yang kita tahu itu sangat minim. Jadi kita tidak punya filter untuk menyaring informasi-informasi ini. Maka gunakan satu acuan yang kita anggap paling akurat. Ya. Dan itu harus dicari yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dan saya kira pembahasan kita kali ini cukup sekian. Semoga ini bisa mengurangi kebingungan atau bahkan menepis kebingungan yang ada selama ini. Jangan pernah lagi mendengarkan terlalu banyak informasi. Ya, gunakan satu acuan, maka Anda tidak akan pernah bingung lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.